Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Tetap semangat dalam belajarnya. Sekarang kita akan belajar bersama materi mengenai beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, Ibu mau bertanya nih, tahukah kalian rukun iman yang keempat itu apa ya? Apakah iman kepada Allah? Atau apakah iman kepada qada dan qadar? Ya, benar sekali. Rukun iman yang keempat yakni beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia dan akhirat. Apa itu Rasul? Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Sehingga seorang rasul pasti adalah nabi, tetapi nabi belum tentu rasul. Sebenarnya tidak ada yang tahu secara pasti jumlah nabi dan rasul kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena jumlah mereka sangat banyak. Tapi yang wajib kita ketahui ada 25 nabi. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 7. Nama-nama nabi ada 25 ya. Sudah tahu nabi siapa saja? Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, Idris alaihi salam. Yang ketiga, Nuh alaihi salam. Yang keempat, Hud alaihi salam. Yang kelima, Soleh alaihi salam. Yang keenam, Ibrahim alaihi salam. Yang ketujuh, Lut alaihi salam. Yang kedelapan, Ismail alaihi salam. Yang kesembilan, Ishak alaihi salam. Yang kesepuluh, Yakub alaihi salam. 11, Yusuf alaihi salam. Ke-12, Ayub alaihi salam. 13, Zulkifli alaihi salam. 14, Syuaib alaihi salam. Yang ke-15, Yunus alaihi salam. Ke-16, Musa alaihi salam. Ke-17, Harun alaihi salam. 18, Daud alaihi salam. 19, Sulaiman alaihi salam. 20, Ilyas alaihi salam. 21, Ilyasa alaihi salam. Yang ke-22, Zakaria alaihi salam. 23, Yahya alaihi salam. 24, Isa alaihi salam. Dan yang terakhir 25, Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan lupa ya anak-anak, tugas selanjutnya nanti menghafalkan 25 nabi dan rasul. Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah untuk mengemban tugas suci dan mulia, yaitu menyampaikan wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, seperti yang terkandung di dalam surah Al-An'am ayat 48.
Apa sih anak-anak tugas Nabi dan Rasul itu? Nah, yang pertama, mengajak manusia menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajarkan akidah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sesembahan berhala dan sesembahan yang lain. Selanjutnya, yang ketiga, mengajarkan agar hidup berakhlak mulia. Keempat, tugas Nabi dan Rasul adalah mencerdaskan umatnya agar menjadi pandai. Yang kelima, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Yang keenam, tugas Nabi dan Rasul yang terakhir adalah mengajarkan hidup bermasyarakat. Selanjutnya, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sifat wajib artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ada 4. Yang pertama, sidik. Sidik artinya jujur atau berkata benar. Seorang Rasul tidak pernah berbohong. Dibuktikan dalam surah An-Najm ayat 5 dan 6. Kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Perkataannya mengandung kebenaran. Dibuktikan dalam surah Al-A'raf ayat 68. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Dibuktikan dalam surah Al-Jin ayat 28. Sifat wajib yang terakhir adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang nabi dan rasul memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi agar dapat memberikan keterangan-keterangan dengan pandai dan bijaksana sehingga manusia dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh rasul. Sifat mustahil bagi nabi dan rasul. Apa sih anak-anak sifat mustahil itu? Sifat mustahil ialah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para nabi dan rasul. Sifat-sifat mustahil yang dimiliki nabi dan rasul merupakan lawan dari sifat-sifat wajib yang tadi, ya. Sehingga ditegaskan jenisnya agar menjadi contoh sifat yang harus dihindari oleh umat manusia. Sifat mustahil bagi nabi dan rasul. Yang pertama, kizib artinya dusta atau bohong. Sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh nabi dan rasul sebab mereka senantiasa telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat sidik. Yang kedua, khianat. Artinya adalah tidak dapat dipercaya. Mustahil bagi para nabi dan juga rasul mempunyai sifat khianat sebab mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa terjaga sebagai penyampai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat amanah. Sifat mustahil selanjutnya adalah kitmat. Kitman memiliki arti menyembunyikan wahyu. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah sebagai penyampai risalah kepada umat mereka, sehingga sangat tidak mungkin bagi mereka memiliki sifat yang menyembunyikan wahyu. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat tabligh. Sifat yang terakhir adalah balada. Balada memiliki arti bodoh. Nabi dan Rasul tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat fatonah, yaitu kecerdasan.
Sifat jais bagi Nabi dan Rasul. Ada yang tahu sifat jais bagi Nabi dan Rasul itu apa? Benar. Para nabi dan juga rasul utusan Allah juga memiliki satu sifat yang dinamakan dengan sifat jais. Sifat jais bagi para nabi dan rasul adalah a'radul basyariyah, yang memiliki arti bahwa mereka juga memiliki sifat seperti manusia pada umumnya, yakni makan, minum, sakit, tidur, dan lain-lainnya. Cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya. Kedua, membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. Ketiga, mengamalkan syariat yang dibawanya. Keempat, mencintai dan membela para Rasul. Kelima, meneladani akhlaknya. Keenam, menghidupkan sunnah Rasul. Yang terakhir, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Hikmah kita mempelajari beriman kepada Nabi dan Rasul adalah: hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatlah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 59. Selanjutnya hikmahnya adalah dengan beriman kepada Nabi dan Rasul, maka manusia dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya, mengetahui surga dan neraka sebagai tempat balasan bagi yang berbuat baik dan buruk, mengetahui dosa dan pahala. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini mengenai beriman kepada Nabi dan Rasul. Mari kita beriman kepada Nabi dan Rasul dengan cara mengamalkan syariat yang dibawanya, membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasul, mencintai dan membela para Rasul, menghidupkan sunnah Rasul. Cara berpuasa apapun hal-hal amalan yang lainnya, terutama juga meneladani akhlaknya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.